Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview lengkap Suzuki Espresso. Namanya mirip kopi dan diharapkan bisa menjamur seperti coffee shop yang ada di Indonesia. Nah, di awal kemunculannya mobil ini banyak dihujat oleh konsumen di Indonesia, tapi dia bisa menjawab hujatan tersebut dengan sudah laku sebanyak 2.300 unit. Kami mendapatkan informasi dari pihak Suzuki dan jatahnya di tahun ini sudah habis. Mereka sedang menunggu untuk yang jatah tahun depan. Oke, untuk Anda yang penasaran dengan mobil ini karena harganya cukup terjangkau, versi manual dijual 155 juta dan versi AGS seperti ini dijual 164 juta. Anda sebaiknya saksikan videonya sampai habis. Ya, sebelumnya kami sudah memberikan informasi dari video first impression. Anda bisa lihat klik link yang di atas. Nah, ini adalah tampilan yang bisa disebut sebagai mini SUV. Jadi kita lihat kalau tampilannya agak mengotak dan terkesan agak gagah gini. Sayangnya lampunya kuning dan kalau malam hari itu terlihat kurang terang. Kemudian ini ada semacam ornamen aja, di bawah ini adalah grill aslinya dan bumpernya serta underguardnya tergolong cukup kuat karena dia menggunakan bahan yang bisa dibilang anti kerikil seperti ini. Nah, udah bagian depan seperti ini aja, simple. Kita lihat di bagian samping langsung. Ini nih yang banyak dibilang masalah utama dari mobil ini, karena bisa dilihat dengan ring yang 14 seperti ini dan balutan ban 165/70, mobil ini tampak tidak proporsional. Bisa dibilang terlalu cungkring. Walaupun kita lihat over fendernya ini cukup tinggi, tapi karena bannya kecil, jadi kalau di jalan tampilannya itu terlihat kurus banget mobilnya. Jadi agak jangkung tapi kurang proporsional. Nah, banyak yang mengganti peleknya dengan ukuran ring 15 atau 16 sehingga membuat tampilannya jadi lebih berotot dan lebih terkesan keren lagi. Nah, kita lihat di bagian samping ini ada aksen berwarna silver dan masih menggunakan bahan yang sama seperti di bagian bumper depan. Kita lihat di sini juga tidak ada misalnya roof rail gitu sebagai ciri khas dari sebuah SUV, karena memang ini terlihat polos sekali dan kita mungkin hanya bisa membahasnya langsung ke bagian belakang aja. Ya, ini tampilan belakangnya dan terlihat polos sama seperti di bagian depan. Saya juga lupa menyebutkan bahwa tidak ada fog lamp di bagian depan. Sementara untuk bagian belakang yang bisa dicermati adalah adanya spoiler ini, ada juga defogger. Sementara tampilannya terlihat minimalis sekali dan yang sangat disayangkan adalah dia tidak ada bukaan untuk bagasinya. Jadi harus menggunakan anak kunci seperti ini. Nah, untuk membukanya harus menggunakan anak kunci atau menggunakan bukaan yang ada di bawah jok di bagian kanan. Kita lihat ini adalah kapasitas bagasinya, memang tergolong cukup oke. Bisa memuat satu koper besar mungkin, tapi memasukkannya agak repot karena ini posisinya agak tinggi dan Anda juga perlu effort lebih untuk menaikkan ke dalam sini. Nah, kalau Anda ingin kapasitasnya lebih besar lagi, tapi mungkin tray ini bisa dilepas. Kemudian pengaitnya di bagian sini Anda bisa tarik untuk membuat kapasitas bagasinya lebih lega lagi. Tapi sayangnya dia tidak bisa rata lantai, jadi terbatas sekali untuk menaikkan barang lebih banyak dan itu juga harus mengorbankan kursi baris kedua, jadi tidak ada penumpang yang bisa menumpang di baris kedua. Ya, sekarang kita lihat mesinnya Espresso. Ini adalah mesin yang sama digunakan oleh Karimun Wagon R. Dia menggunakan K10B yang juga isi silindernya yaitu 1000 cc dengan tenaganya mencapai 67 PS ataupun horsepower. Sementara torsinya mencapai 90 Nm. Kemudian tenaga mesin tersebut disalurkan ke gerak roda depan
dengan transmisi AGS. Kemudian untuk yang transmisinya manual juga menggunakan ataupun dihadirkan dengan horsepower dan juga torsi yang sama. Ya, ini impresi di baris kedua. Bisa kita lihat saya tingginya 170 cm dan ruang kakinya untuk saya cukup oke. Sementara untuk ruang kepala tersisa sekitar 3,5 jari seperti ini. Kemudian yang saya lihat lagi juga begitu minim. Ini juga bangkunya agak tipis dan tegap, tidak bisa diatur. Kemudian dia juga udah fix ini sandaran kepalanya, jadi cukup melelahkan untuk perjalanan jarak jauh. Sementara Suzuki juga tidak memberikan ruang untuk penumpang di tengah sini karena bisa dibilang tidak ada armrest, tidak ada headrest juga, dan dia tidak dilengkapi dengan seat belt di bagian tengah. Jadi emang benar-benar buat 2 penumpang aja, karena seat beltnya yang 3 titik ini juga cuma ada 2 di kanan dan kiri. Sementara untuk membawa sesuatu gitu ya ke bagian belakang sini juga tidak ada ruang penyimpanan. Di bagian kanan ini ada ruang kecil yang mungkin cuman bisa meletakkan koin aja. Dan kalau Anda ingin membawa file juga tidak ada pocket di bagian belakang sini. Kanan kirinya polos. Lalu juga di bagian tengah nih ada ruang penyimpanan juga cuma kecil sekali. Dan kayaknya ini juga cuma bisa meletakkan aqua botol seperti yang ukuran tanggung di bagian sini. Lalu di sini juga tidak ada cup holder lagi. Dan yang paling basic adalah dia window by power seperti ini. Sudah lama saya tidak melihat mobil yang dilengkapi dengan bukan jendela seperti ini. Dan itu aja impresi di bagian belakang. Sementara kita ingin lanjut membahasnya di impresi di bagian depan. Oke, udah di depan. Kita mau nyalain dulu, panas. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kalau di depan kita mendapatkan sesuatu yang minimalis sekali. Karena MID-nya ini diletakkan di bagian tengah sini. Dan kalau malam Anda menyetir di bagian tengah ini terasa gelap sekali. Jadi bahaya nih buat Anda yang suka kalau nggak ada hiburan, suka ngantuk di perjalanan. Karena ini benar-benar polos sekali. Kita melihat kalau setirnya juga sangat polos, standar banget. Tidak ada pengaturan apa-apa dan bisa dibilang ini juga semuanya dashboard, kemudian door trimnya juga menggunakan plastik-plastik yang keras. Nah, kalau di bagian tengah kita bisa melihat di sini ada MID, tidak ada RPM, tapi ada kilometernya, penjelasan speedometer di sini jelas. Dan untuk mengganti misalnya Anda mau melihat konsumsi bahan bakar, Anda bisa langsung menekan tombol ini. Ada juga range untuk jarak seberapa jauh lagi konsumsi bahan bakar Anda dan kilometer yang tentunya bisa ganti-ganti, ada trip A dan trip B. Oke, polos sekali dan kita mendapatkan head unit yang sudah touchscreen seperti ini. Namun sayangnya memang karena entry level, head unitnya ini agak delay kalau kita pencet. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini tidak langsung nyala. Nah, langsung masuk dulu ke Suzuki, baru ini juga pengaturannya, audionya juga tidak bisa langsung responsif. Ini ukurannya 6,8 inci. Tapi jika Anda ingin lebih baik lagi, mungkin ini bisa ditingkatkan dengan ukuran yang lebih besar. Oke, di bagian tengah sini kita bisa melihat ada pengaturan untuk jendela di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Tengahnya itu ada hazard, dan kalau central locknya sendiri terdapat di bagian pintu sebelah kanan sini untuk menutup kiri dan bagian belakang untuk menguncinya. Sementara kalau pengaturan AC ini sudah dilengkapi, bukan sudah ya, ini malah standar ya, karena masih menggunakan knob pemutar seperti ini. Tapi pengaturannya ini cukup lengkap, ada sampai defogger belakang nih, jadi bisa diatur dengan baik. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan heater. Wah, lucu juga nih, udah ada heaternya, jadi lebih lengkap lagi. Nah, untuk di bagian bawahnya kita mendapatkan soket 12 volt, namun sayangnya tidak ada USB di bagian kanan. Kalau ada port USB ataupun Type-C kayaknya lebih lengkap lagi nih, lebih menarik lagi. Di bawahnya lagi ada untuk kompartemen, tapi sayangnya tidak terlalu besar. Mungkin Anda cuma bisa melihat di sini ada cup holder di bagian kanan dan kiri, itu untuk 2 buah saja. Di sininya Anda mungkin hanya bisa menaruh dompet, karena untuk handphone sendiri sudah tidak ada kapasitas nih, ini ukurannya terlalu kecil.
Nah, di bagian tengah Anda bisa melihat di sini ada tuas transmisi, dan tuas transmisinya ini posisinya agak di bawah dan ke tengah banget. Jadi kayaknya kalau Anda orang yang cukup besar dan paha Anda besar nih, bahaya nih, bisa kesenggol-senggol nih karena tidak nyaman dan ini sangat mengganggu. Harusnya lebih tinggi lagi sehingga akan lebih mudah dioperasikan. Sementara saya ingin mengomentari juga kalau joknya ini pengaturannya ada maju mundur dan juga reclining, tapi sayangnya dia tidak dilengkapi dengan untuk meninggi atau menurunkan joknya, dan ini udah fix banget, agak tegap, bahkan buat orang yang lebih pendek dari saya juga ini udah cukup dapat melihat pandangan dengan baik karena bisa dibilang joknya cukup kaku ya. Anda bisa melihat ke depan hanya dengan pengaturan yang standar aja. Oke, selain itu tidak ada yang bisa kami bahas lagi karena bisa dibilang tidak ada cahaya lagi di bagian sini. Di sini juga untuk penumpang tidak bisa dandan karena tidak ada kaca. Dan lampu kabinnya juga warnanya kuning nih. Ya, kemudian setirnya selain polos, dia juga tidak bisa diatur. Tidak ada tilt dan teleskopik. Jadi fix aja kayak gini buat orang yang terlalu tinggi juga kayaknya akan tidak nyaman menggunakan setir yang fix seperti ini. Lalu saya bisa melihat bahwa ada port USB yang posisinya tuh sebenarnya ada di bagian kompartemen di bagasi sini. Ya, Anda bisa menggunakan ini seandainya Anda tidak mempunyai charger yang bisa dicolok ke 12 volt ini. Oke, lanjut aja, kita akan membahas impresi menggunakan mobil ini di jalan. Sebelum memulai impresi berkendaranya, kami lajukan mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar Shell V-Power. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power tak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin, tapi juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin, sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Shell V-Power, efisiensi meningkat, performa semakin baik. Nah, sekarang ada cara mudah untuk menambah dan mengecek poin Anda lewat aplikasi Shell Go Plus. Jadi setelah Anda pengisian bahan bakar, Anda tinggal mengecek poin Anda dengan aplikasi ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi bawa kartu. Nah, kini waktunya kami membahas impresi kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Ya, ini adalah 1 minggu saya mencoba Suzuki Espresso dan sepertinya sudah bisa memberi informasi kepada Anda apa saja keunggulan yang saya rasakan ketika menggunakan mobil ini. Jadi yang pertama adalah keunggulannya tentu harga jualnya cukup murah. Jadi kalau Anda berpikir ingin membeli mobil pertama, kemudian budget Anda nggak sampai 170 juta, kayaknya ini bisa deh untuk Anda pertimbangkan. Karena kalau untuk memilih manual, harganya 155 juta. Kemudian kalau untuk memilih yang AGS seperti ini, 164 juta. Apalagi desainnya kalau bisa dibilang cukup basic ya. Jadi buat Anda yang suka modifikasi, kayaknya bisa mengkaryakan dengan selera Anda untuk membuat mobil ini tampak lebih menarik dengan harga yang tentunya terjangkau. Kemudian yang saya suka lagi adalah mobil ini lincah banget. Jadi buat penggunaan di dalam kota, terutama Anda misalnya rumahnya di gang sempit gitu ya, mobil ini punya radius putar 4,5 meter. Jadi radius putarnya cukup kecil. Buat Anda yang biasa masuk-masuk ke gang terus ingin berputar balik, ini mudah sekali. Kemudian setirnya juga ringan, jadi nggak bakalan ada masalah. Apalagi buat newbie gitu ya yang baru bisa nyetir, kayaknya nggak bakalan ada rasa-rasa kerepotan deh menggunakan mobil ini. Nah, selain itu saya juga merasakan sesekali saya sempat hilaf membawa mobil ini di atas 100 km per jam dan ternyata bisa dibilang cukup
oke juga, nggak terlalu ngambang gitu ya. Biasanya kan kalau kayak saya menggunakan Sigra atau Ayla itu terasa kalau udah di atas 100 km per jam agak goyang gimana gitu ya. Nah, mobil ini tidak seperti itu, dia semakin cepat, malah kadang-kadang jadi semakin stabil. Nah, bisa dibayangkan kalau Anda sudah mengganti velgnya dengan yang ukuran lebih besar, dengan ban juga yang lebih besar, tentu akan menghadirkan handling yang terasa lebih baik. Kemudian saya juga lebih suka karena ini AC-nya dingin, jadi nyaman juga nih. Walaupun saya sepertinya tidak tertarik menggunakan mobil ini untuk penggunaan keluar kota yang jaraknya cukup jauh. Mungkin ke Bandung saja 200 km jaraknya itu udah yang paling mentok untuk saya. Kemudian apalagi ya, merawatnya mudah sekali, murah juga. Jadi kemarin saya sudah informasi kepada Anda bahwa sampai 50.000 km kalau nggak salah itu cuma membutuhkan biaya jasa dan lain-lain hanya 8 jutaan saja. Kemudian dia juga harga pajaknya juga murah, 2 jutaan. Jadi benar-benar sesuai deh buat Anda yang ingin mencari mobil dengan harga terjangkau. Kemudian untuk pertama kali Anda beli ketika Anda tadinya menggunakan roda 2, kayaknya ini salah satu yang sesuai untuk Anda. Oke, dalam pengetesan kali ini kami sudah mencoba mobil ini berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 16 detik. Jadi harus mencobanya di jarak yang lumayan panjang untuk mendapatkan 0 sampai 100 km per jam. Kemudian yang menarik adalah mobil ini bisa dibilang mobil yang salah satu yang paling irit yang pernah saya coba selama saya mereview mobil. Karena dari percobaan saya untuk konsumsi dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, saya berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar 17,1 km per liter. Wah, itu hasilnya fantastis banget. Tapi Anda jangan kaget karena pada saat saya mencobanya dengan rute luar kota, saya menempuh jarak 100 km lebih, memutari tol dalam kota, kemudian saya sedikit pelesiran dengan jarak yang cukup jauh. Jadi itu kecepatan rata-ratanya 100 km per jam. Saya berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar mencapai 21,2 km per liter. Wah, pencapaian yang cukup impresif. Dan biasanya buat Anda yang ingin membeli mobil murah, salah satu pertimbangan Anda adalah mobil yang hemat bahan bakar, dan Espresso ini udah menjawab semua yang Anda inginkan tersebut. Oke, ini mobil yang irit banget. Oke, jadi tadi udah membahas soal keunggulan, kemudian saya juga sudah memberi informasi kepada Anda konsumsi bahan bakarnya yang begitu fantastis. Sekarang waktunya membahas kekurangannya, karena bisa dibilang kekurangannya ini banyak banget, sehingga saya harus ngomonginnya agak lama nih. Karena jujur aja, untuk mobil yang harganya murah seperti ini memang banyak hal yang mesti diimprove ke depannya. Dengan harga 164 juta Anda mendapatkan sesuatu yang basic sekali. Untuk pengemudi seperti ini tidak ada pengaturan yang lebih, tidak bisa ditinggikan kursinya, tidak bisa diturunkan juga. Terus ini juga setirnya juga fix seperti ini. Dan yang menurut saya basic banget tapi kurang ini adalah spionnya tidak bisa diatur dari dalam. Jadi Anda mengaturnya itu maksudnya bukan tidak bisa diatur dari dalam, tapi tidak bisa diatur secara elektronik. Kita harus menggunakan secara manual nih, tangan kita diatur kayak gini. Terus yang bagian di spion kiri ini agak effort karena harus menggapai seperti ini, dan itu effort banget. Apalagi di bagian belakang juga buat penumpang, dia juga membuka jendelanya masih menggunakan tuas. Jadi zaman dulu banget memang. Kemudian yang saya nggak suka lainnya adalah dashboardnya ini. Selain dia tipis, dia juga kalau Anda mengemudikan malam-malam, wah ini sunyi banget deh menggunakan mobil ini. Jadi kayak
sepi, terus dia juga MID-nya ditaruh di tengah sini, jadi di bagian pengemudi itu gelap banget. Apalagi ini ada ventilasi yang letaknya benar-benar nyorot ke kepala Anda. Wah, kalau Anda misalnya kencengin dikit nih, kayaknya Anda bisa masuk angin deh kalau lama-lama menggunakan mobil ini. Kemudian ini juga bisa dibilang MID-nya cukup standar banget, warnanya juga remang-remang kuning orange gini, jadi kayak kurang nyaman aja gitu dilihat. Kalau lebih bervariatif warnanya mungkin lebih menarik ya. Nah, kemudian juga saya kalau soal pengendalian saya udah nyoba nih, kalau untuk bermanuver nih agak membahayakan. Jadi mobil ini agak limbung nih teman-teman. Jadi ketika saya agak kencang terus kita menukik itu kayak body rollnya tuh wah. Sebaiknya Anda jangan mencoba dengan kecepatan tinggi lalu langsung menikung deh. Ini kurang nyaman banget, kurang aman lah lebih tepatnya. Oke, kemudian buat penumpang yang di sebelah kiri juga tidak ada kaca nih. Jadi biasanya wanita atau pasangan Anda suka dandan atau melihat wajahnya langsung, ini juga tidak bisa di bagian kiri. Kemudian lagi saya melihat juga kalau dari tampilan luar ya, mobil ini agak cingkrang gitu ya, karena bannya bisa dibilang agak kekecilan. Nah, semoga kedepannya ada mobil yang lebih proper yang ditayangkan Suzuki ataupun dijual Suzuki untuk pasar Indonesia. Ya, jadi Espresso ini ditawarkan dengan mesin 1000 cc yang juga digunakan Karimun sebelumnya, dan dia juga ditawarkan dengan transmisi automatic manual transmission ataupun AGS, automatic gear shift, yang sudah ditawarkan juga ke Suzuki Ignis ataupun Karimun Wagon R sebelumnya. Nah, ini ada beberapa hal yang kurang menyenangkan selain tentunya mesinnya ini punya kekuatan yang lumayan standar karena dia 67 PS, kemudian dia juga punya torsi 90 Nm. Tapi karena ini 3 silinder dan dia memiliki raungan yang cukup berisik ketika digunakan, dia juga menawarkan getaran yang agak lumayan. Jadi dashboardnya nih sering tidak stabil gitu. Jadi kalau Anda nyetir, wah nih agak mengganggu banget. Kemudian yang saya kurang suka adalah sejujurnya saya menggunakan Suzuki Ignis untuk harian dan itu juga menggunakan AGS seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa putaran mesin awalnya itu berbeda banget dengan ini. Karena AGS di sini dia itu lebih kasar bisa dibilang, tidak smooth gitu ya. Anda ketika giginya di 1 atau 2 sampai ke 3 itu terasa getar banget gitu, atau nggak smooth, terasa kayak menyentak gitu. Nah, untuk putaran gigi 4 terus ke 5 itu baru lebih baik. Jadi bisa dibilang AGS di sini kurang smooth jika dibandingkan dengan yang levelnya di atas ini seperti Suzuki Ignis. Ya, oke. Sementara itu juga ini standar banget untuk ruang penyimpanan, tidak terlalu banyak, dan tuas transmisinya ini agak mengganjal nih posisinya. Jadi benar-benar sejajar dengan paha Anda ketika Anda duduk. Seperti ini nih. Dan itu agak membahayakan buat Anda yang misalnya gemuk dan suka nyenggol-nyenggol. Kalau Anda geser-geser ke kiri ini, takutnya nanti persnelingnya malah keganti, jadi kurang nyaman banget. Nah, udah di luar itu mungkin saya tidak sukanya adalah tidak adanya wiper bagian belakang, karena itu sebenarnya standar penting, apalagi kalau kita mengemudi dalam kondisi hujan ataupun sekarang musim hujan nih, kita butuh penglihatan yang baik ke belakang, dan mobil ini tidak dilengkapi wiper bagian belakang seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang standar dan tidak dilengkapi ataupun tidak dimiliki Espresso. Oke, di luar itu kami sudah bahas, dan bisa dibilang itu yang Anda dapatkan ketika Anda membeli mobil dengan harga murah yang didatangkan langsung dari India seperti Espresso ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk mobil termurah mungkin Espresso adalah pilihan yang tepat karena Anda bisa
menyesuaikan selera Anda. Ini cukup basic untuk Anda dandani lagi, jadi lebih menarik. Kemudian dia juga sangat murah, pajaknya 2 jutaan saja. Dan Anda yang ingin merawatnya sampai 50.000 km hanya membutuhkan dana sebesar 8 jutaan. Oke, sementara itu kalau konsumsi bahan bakarnya ini irit banget, jadi cocok untuk mobil harian. Terutama buat Anda yang suka berpergiannya ke dalam kota yang juga kondisinya macet, karena ini mudah sekali dalam nyelip-nyelip. Oke, jadi demikian hasil review kami terhadap Suzuki Espresso. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.